Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 10 sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya. Baiklah, anak-anakku semuanya, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup pendidikan kemuhamadiahan ya. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana sih cara mempelajari pendidikan kemuhamadiahan sehingga kita bisa memahami secara utuh bagaimanakah persyarikatan dan apakah persyarikatan Muhammadiyah itu. Oke, langsung aja anak-anakku semuanya, kita awali terlebih dahulu materi kita, pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membuka bacaan dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, ruang lingkup pendidikan Muhammadiyah. Nah, ruang lingkup pendidikan Muhammadiyah adalah segala hal yang berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi, segala hal yang terdapat dalam organisasi Muhammadiyah itu atau dalam persyarikatan Muhammadiyah itu semuanya dipelajari dalam pendidikan kemuhammadiyahan ya. Nah, jadi kalau kalian pengen memahami apa itu Muhammadiyah sih, amal usahanya, sejarahnya dan sebagainya, kok orang Muhammadiyah seperti ini, ya dipelajari melewat materi pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, dalam pendidikan kemuhammadiyahan itu memuat beberapa aspek. Yang pertama adalah sejarah berdirinya. Nah, nanti dipelajari ya bagaimana sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah itu, sehingga dengan mempelajari sejarahnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya gerakan Muhammadiyah itu seperti ini ya. Selanjutnya ada juga amal usaha, organisasi perjuangan dan juga tokoh-tokoh pimpinan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, itu aspek sejarahnya. Dengan aspek sejarahnya kita bisa memahami bagaimanakah sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, latar belakangnya apa ya, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dan sejarahnya dari masa ke masa sampai saat ini, sehingga Muhammadiyah mampu memberikan kiprah yang sangat besar bagi bangsa ini. Tentunya dipelajari melalui sejarahnya ya. Selanjutnya juga ada organisasi ya, bagaimana organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sehingga sampai sekarang ini organisasi Muhammadiyah menjadi organisasi yang utuh, yang kuat ya, secara administrasi atau secara struktural ya, seperti apa nanti juga dipelajari melalui pendidikan kemuhammadiyahan ini. Selanjutnya ada juga perjuangan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, bagaimanakah perjuangan dan Persyarikatan Muhammadiyah? Untuk apakah setiap perjuangan ya dalam Persyarikatan Muhammadiyah ya, di amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, di bekerja di rumah sakit, bekerja di sekolahan milik Muhammadiyah atau di amal usaha lain, itu tujuannya untuk apa ya? Itu bisa dipelajari melalui perjuangan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini juga ada amal usaha Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat sekarang udah banyak sekali amal usaha Muhammadiyah ya, ribuan, dari rumah sakit, panti asuhan, sekolahan, lembaga pendidikan, dan pengajian-pengajian ya, gerakan-gerakan yang ada di ranting-ranting Persyarikatan Muhammadiyah, daerah, cabang, pusat. Nah, itu bagian daripada amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu juga kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pimpinan daripada Persyarikatan Muhammadiyah dari masa ke masa. Ya, bagaimana prinsip-prinsip daripada tokoh-tokoh pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah untuk memperjuangkan ya Persyarikatan, memperjuangkan Islam dan Muhammadiyah ini ya, dari masa ke masa, pemikiran-pemikirannya yang mereka luangkan untuk perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam.
Nah, itu adalah aspek-aspek yang dipelajari dalam pendidikan kemuhamadiyahan, yaitu aspek sejarah berdirinya organisasi, perjuangan, amal usaha, serta tokoh-tokoh pimpinan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Catat ya anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya adalah terdapat 3 metode atau pendekatan dalam mempelajari Muhammadiyah dalam pendidikan kemuhammadiyahan. Yang pertama adalah aspek histori atau pendekatan histori. Pendekatan histori ini yaitu kita bisa mempelajari Persyarikatan Muhammadiyah melalui sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, sejarah perkembangannya, berbagai macam amal usahanya, dan amal usahanya yang telah dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, itu kiranya penting ya kita mempelajari tentang histori Persyarikatan Muhammadiyah karena ya dengan kita mempelajari historinya berarti kita bisa membedakan antara atau kita bisa mengetahui perbedaan antara Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi yang lain. Sebagai contoh dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dulu belajar bersama di Mekkah ya Arab Saudi, kemudian pulang ke Indonesia. Ya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang berpondasi pada surat Al-Maun, artinya adalah untuk menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui amal ya. Tapi beda ketika Kiai Haji Ahmad Asy'ari melihat bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mendirikan dengan organisasi dengan intinya pada amal usaha dan juga dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama ya, karena menimbang bahwasanya amal itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, maka Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama ya, kebangkitan orang-orang yang alim, ulama berilmu, Nahdlatul Ulama. Nah, dengan demikian ada satu perbedaan. Dengan cara apa? Dengan mempelajari bagaimanakah sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ya. Jadi kita bisa membedakan tuh antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Nah, maka histori ya, sejarah mempelajari Muhammadiyah melalui pendekatan histori, pendekatan sejarah berdirinya, perkembangannya, dan juga amal-amal usaha Muhammadiyah yang telah dicapai saat ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan satu kesimpulan tentang perbedaan satu organisasi dengan organisasi Muhammadiyah. Nah, selanjutnya adalah pendekatan ideologis. Nah, pendekatan ideologis ini adalah pendekatan yang paling penting ya. Sebab kenapa ideologi itu berkeyakinan bersangkutan dengan keyakinan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Setiap apapun yang dilakukan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, amal-amal yang dilakukan dalam Persyarikatan Muhammadiyah ya tentunya ditujukan untuk mewujudkan keyakinan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Keyakinannya apa? Saya bekerja seperti ini, melakukan perbuatan hal yang seperti ini, saya mendapatkan satu keyakinan ya. Keyakinannya apa? Itu merupakan salah satu pendekatan ideologi yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, ada beberapa pendekatan ideologi materi yang dikaji secara khusus yang terdapat pada rumusan kepribadian Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan keyakinan serta cita-cita hidup Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, sehingga ketika kalian sekolah di SMA Muhammadiyah, kalian nggak keblinger nih tujuannya saya apa ya, kemudian hasil akhirnya itu apa untuk masyarakat dan juga untuk umat ya. Oke, yang selanjutnya adalah pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural ini yaitu kita mempelajari bagaimanakah tentang organisasi Persyarikatan Muhammadiyah ya, dan juga bagaimanakah Muhammadiyah itu melancarkan segala amal usahanya ya. Jadi Muhammadiyah itu memiliki struktur organisasi ya. Ada muktamar ya, lembaga tertinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Ada juga pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat nanti dibantu oleh unsur pembantu pimpinan yang disebut juga dengan majelis dan juga lembaga ya. Itu baik ada di pimpinan pusat, wilayah,
daerah, cabang ataupun ranting. Nah, itu adalah organisasi Muhammadiyah yang disusun dengan struktur sedemikian rupa supaya Muhammadiyah senantiasa berjalan secara dinamis, lancar, dan juga rapi ya. Nah, itu akan kita pelajari bagaimanakah sistem struktural amal usaha yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah melalui pendekatan struktural. Oke, baiklah itu saja anak-anakku semuanya pembahasan kita tentang ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan, dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.